nanti lewat perkampungan. Dan pesan saya satu buat warga Indonesia, jangan pernah lupakan GPS. Apa itu GPS? Gunakan petugas atau penduduk setempat, jangan malu bertanya. Karena budaya malu bertanya akan nyasar berjamaah. Betul. Oke, jangan gunakan GPS karena GPS nggak ada. Berarti dengan ini tiket yang gelang ini, iya, itu untuk include semuanya. Semuanya. Berarti kalau mau ke kolam itu nanti lewat sana. Bisa pakai petugas, bisa jalan tanpa petugas. Karena pemandu di Taman Sari jujur bisa membantu dan tidak boleh memaksa. Jika mau jalan tanpa pemandu juga diizinkan. Siap. Iya. Terima kasih Pak. Dengan Sama-sama. siapa Pak? Saya Wiyardi. Terima kasih. Yang penting pesan saya satu, jangan malu bertanya. Jadi betul Pak ya, bahwa ini sebetulnya adalah rumah raja. Ya, istananya keluarga raja, keraton istana kepemerintahan raja. Dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai sekarang, tapak tilasnya masih ada. Kak, itu tadi waktu kakak masuk dan itu pintu keluar itu sebetulnya bagian tiket sana tadi itu justru pintu belakang. Dan ini justru malah pintu gerbang depan. Maka yang kita sebut dengan Gapura Agung dan belakang tadi Gapura Panggung. Dan dulu Kak, keluarga raja datang dengan menggunakan dua kendaraan tadi yang kita sebut, kereta kencana dan kereta tanduk. Nah, kereta kencana itu buat istri-istri, kereta tanduk dikhususkan buat anak-anak yang sudah akhir balik. Dan para istri-istri tadi tidak semuanya ikut mandi karena keluar dari tiket ke kanan itu ada ruang istirahat yang disebut dengan nama Pesarian atau Gedung Ledok Sari. Dan di situ ada dapur masaknya. Terus belok ke kiri itu akan menuju Istana Air atau Water Castle. Monggo kita lanjut ke dapur masaknya dan ruang istirahatnya. Mari ya. Lupa nah ini Kak, jadi sekarang perkebunan itu menjadi UMKM warga Taman Sari. Jadi dulu sebelum terjadi rumah warga, di sini perkebunan, maka dinamakan Taman Sari. Cuman di sini alhamdulillah sekarang kita menggalakkan UMKM, bagaimana hasil karya para warga kita. Dan di mana ada kaos bahannya dari serat bambu. Terus ada kaos lukis dengan menggunakan pewarna batik. Monggo kita bisa geser sedikit buat remaja-remaja. Nah ini kaos yang dilukis dengan menggunakan pewarna batik dan ini tidak luntur. Kenapa dinamakan kaos lukis menggunakan pewarna batik? Karena mohon maaf Kak, ini dulu lukisan ini ada di sebuah dinding. Tapi kembali kedua, kita sering kirim di sana collab. Akhirnya kita bagaimana mempromosikan lukisan ini tidak hanya untuk di dinding, tapi bisa dipakai buat di kaos. Inilah kaos lukis dengan menggunakan pewarna batik yang jarang kita temukan di luaran sana. Dan itu seniman kita, senior saya yang dulu sering pulang pergi ke Bali. Dan ini bahannya dari bambu Kak. Oke, kita lanjut dulu. Baik, monggo. Oke, kita kembali Taman Sari teman-teman. Ini kita masuk lagi ke sebuah objek wisata yang kedua, yang dimana Gerbang Cari. Gerbang Cari itu adalah tempat sekretaris raja. Dan ini kita masuk juga lewat pintu belakang, bukan pintu gerbang depan. Kenapa dari tadi kita lewat pintu belakang? Karena pintu utamanya tertutup oleh rumah warga. Seperti ini, yang harusnya ada perkebunan, tapi terjadi rumah warga. Loh, siapa beliau yang tinggal di sini semua? Mayoritas warga yang tinggal di sini semua sudah keturunan para abdi dalam. Dan kenapa bisa dijadikan rumah warga? Apakah anjuran dari raja atau mereka langsung menempati? Justru ini anjuran dari raja. Silakan kalian tempati tanah ini, sekalian kalian jaga cagar budaya ini. Jika tidak ada rumah warga, apa yang akan terjadi dengan bangunan ini? Monggo silakan. Nah itu, mari ya. Monggo, monggo, monggo. Nah, ini Kak bangunan berikutnya yang jarang kita lihat di sosial media juga. Ini adalah Gedung Madaran
yaitu tempat ruang makanan yang siap akan dihidangkan atau disajikan kepada keluarga raja. Dan di sebelahnya ini tungku masaknya, yaitu Madaran adalah perut. Mau kita masuk lebih dalam lagi. Apa sudah di kepala ya kak? Mohon maaf. Nah ini tempat ruang dapur masaknya. Sebesar ini tungkunya. Loh, ini kok bentuknya Eropa? Apakah Taman Sari ini peninggalan Belanda? Bukan, ini Taman Sari peninggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang dimana berdiri Taman Sari itu pada tahun kurang dan lebihnya 1684 Masehi, tahun Jawanya 1758. Dan bangunan ini nanti yang akan kita kunjungi tanpa pekat semen, tanpa kerangka besi. Terus menggunakan apa kalau tidak menggunakan semen? Bukan menggunakan putih telur, karena kasihan berapa ribu telur ayam yang harus dibutuhkan. Jadi beliau menggunakan bubur. Mungkin bisa menggunakan tanah liat dan kapur yang dipakai buat bikin gipsum di Gunung Kidul. Seperti itu kak. Mau kita lanjut. Dan ini untuk racik-racik memotong sayuran yang akan dimasak di tungku itu tadi. Enggak apa mas. Nah, setelah itu masakan dibikin, baru didinginkan di sebelah. Setelah itu baru dikirim ke Istana Air atau ke Water Castle. Nah dari tadi kita membahas Taman Sari Water Castle. Apa sih sebetulnya Taman Sari Water Castle kalau di kepemerintahan sekarang? Justru Taman Sari Water Castle itu mirip seperti Istana Bogor, keraton, istana kepemerintahan. Monggo kita lanjut lagi. Termasuk sumur ini kuno pak? Ya, ini untuk memasak. Oh. Cuman ya mohon maaf mas, ini juga ada koinnya. Termasuk seperti di kolam. Sebetulnya janganlah kita itu melempar koin karena mitos. Iya kan? Karena sudah ada anjuran dilarang lempar koin. Padahal kalau lempar koin apa sih manfaatnya? Tidak ada. Karena seperti beliau sebelum melempar kan mereka berdoa dulu, baru dilempar. Selama ini berhasil enggak? Masuk dengan bayar recehan, mending berikan ke masjid, sedekahkan aja. Karena sudah ada larangan, dilarang lempar koin. Tapi kalau lempar uang 1 koper monggo, malah nanti kita ambil biar pemandunya nggak kerja, kan gitu. Iya kan? Nah itu loh kak, sebetulnya udah ada larangan, dilarang lempar koin. Dan bukan anjuran dari pemandu-pemandu Taman Sari. Justru kita itu terharu. Kok iya pada masih melempar, kasihan yang membersihkan, petugas kita kak. Nah ini tempat ruang istirahatnya. Wow. Jadi Kipan, ini adalah tempat tidurnya. Tempat tidurnya para istri-istri raja yang sebagian tadi tidak ikut mandi. Makanya bangunan ini dinamakan pesarian. Cuman mindset orang sekarang, pesarian itu tahunya makan. Padahal kalau kita meniru orang tua kita, bapak ibu monggo silakan sari, iya kan? Nah itu kak, dan di bawahnya itu ada tempat pembakaran supaya hangat. Ya satu itu, kedua supaya baru ngusir nyamuk. Gitu. Gak lalu kalau sekarang dupa atau menyan aromaterapi. Itu kan? Termasuk yang mungkin tadi kakak waktu di kolam itu melihat ada sakar besi setiap sudut, itu juga tempat pembakaran aromaterapi. Nah, terus yang di bagian utara yang kakak lihat di dalam tadi ada foto-foto Taman Sari, itu tempat ruang ganti baju dan sebelah masih ditutup. Itu tempat ganti baju para istri-istri dan anak-anaknya. Nah sebelah selatan yang kolam kecil itu khusus buat permaisuri. Monggo kita lanjut ke dalam lebih dahulu. Dan ini kan, kita lihat bentuk bangunannya. Kenapa bentuk bangunannya Cina, Tionghoa banget? Ya kan, karena ternyata raja kita sudah mempersatupadankan umat beragama antara Hindu, Buddha, Muslim, Konghucu, Kristiani. Nah, bentuk Hindunya itu Batara Kala yang di atas. Buddhanya bunga teratai yang di sudut itu kan. Ini kan, di sudut ada bunga teratai di belakang kau. Nah itu. Inilah keberagaman umat beragama. Dan ini loker tempat ganti baju para istri-istri dan anak-anak. Dan ini sebagai bukti bahwa bangunan ini tanpa melekat semen, tanpa kerangka besi. Dan maaf, tidak menggunakan putih telur. Karena ribuan putih telur yang harus kita butuhkan. Telur apa ya? Ya, jadi ini hancur patah bukan gempa 2006.
tapi gempa kurang lebihnya tahun 2020 Pangandaran 3,9. Nah ini patah, mungkin alam membuktikan bahwa bangunan ini tanpa kerangka besi. Justru waktu gempa yang terdahsyat itu menghancurkan Taman Sari, itu gempa di tahun 1883 Krakatau. Tapi sebelum Krakatau kita udah menerima gempa yang lebih awal, yaitu Merapi 1867. Itu mematahkan golong gilik tugu sama Krapyak Menjangan. Nah gempa Krakatau itu mematahkan tanggul yang ada di Water Castle yang nanti akan kita kunjungi. Dan ini kan, ini tempat ruang istirahatnya, ini gedungnya, batasnya. Jadi dulu ada batas ukiran untuk menutupi orang di dalam, biar tidak terlihat dari luar. Dan di sini, di dalam ini, dulu ada papannya. Inilah tempat tidurnya juga. Cuman kenapa di bawahnya ada lubang-lubang kotak-kotak ini? Juga untuk mengalirkan asap tadi, supaya jangan sampai ada nyamuk. Gitu kan? Luar biasa ya konsepnya itu, semuanya sudah diperhitungkan gitu Pak ya. Ya. Sampai sedetail itu loh. Termasuk ini yang di jendela ada semacam kayu ya. Ya. Nah ini sebetulnya jendela kaca riben kan. Orang dalam bisa lihat luar, orang luar tidak bisa lihat dalam. Monggo kita geser ke sini untuk praktek jendela ya. Nah ini kan jendela ini kaca riben. Jadi di saat kita posisi dari luar sini, untuk melihat orang di dalam nggak akan kelihatan. Tapi orang dalam melihat keluar pasti akan kelihatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena indera kita terpecah oleh ukiran-ukiran kayu ini. Inilah kaca riben di zaman kerajaan, sudah diperhitungkan juga oleh raja. Jadi sebetulnya bukan kaca, ya, tapi istilahnya begitu ya. Istilahnya. Semacam ilusi optik. Betul. Ya, seolah-olah yang di dalam nggak bisa melihat yang di luar. Iya. Orang yang di luar tidak bisa melihat yang di dalam. Tapi orang dalam bisa melihat di luar. Oke. Kalau bahasa kamera backlight. Iya. Terlalu tinggi cahayanya. Betul. Dan ini kan, ini justru pintu utamanya untuk menuju ke gedung Ledok Sari atau bangunan istirahat ini, pesarian ini. Nah, kenapa bangunan ini dinamakan Ledok Sari? Bagaimana prasejarahnya? Ini dulu dataran yang digali ya, untuk membuat bangunan ini. Kalau orang sini mengatakan Ledok itu di bawah tanah, gitu. Dan ini bentuknya, kalau kita lihat lebih detail, sekalian saya tutup ya. Bangunan Cina nggak? Iya. Reliefnya, iya kan? Makanya ternyata rajanya udah bekerja sama dengan Cina, membangun bangunan Cina, iya kan? Dan ini pintu utamanya. Jadi waktu kakak beli tiket tadi itu kan pintu belakang. Gitu. Nah pintu belakang tadi itu menuju ke pintu gerbang depan ini. Jadi para keluarga tidak semuanya ikut mandi. Beliau butuh fresh juga. Nah pintu masuknya lewat ini. Dan mari kita lihat. Aku akan ada pesanan buat kalian semua penonton yang ada di YouTube kakak ini. Ini ada pintu filosofi yang jangan pernah kita tinggalkan. Kanan kiri ini pintunya pendek dan ini tempat ruang prajurit jaga menunggu kedatangan keluarga raja dari kolam. Dan lihat sebuah sentol menunduk Kak. Oh iya. Sebentar, saya akan lewati. Excuse me sir, sorry sir. Excuse me. Oke, thanks sir. Oke, saya balik lagi. Nah ini Kak, kenapa ini pintu pendek? Bukan karena Raja Kesultanan dulu pendek. Apa maksud dalam arti menunduk? Selain menghormat merendah, ada yang lebih inti yang tidak boleh kita tinggalkan. Tundukkan kepala nak, ingat kita akan kembali ke tanah. Maka satu, jangan lupakan ibadah. Kedua, lakukanlah sedekah, serta tidak akan kita bawa mati. Jangan kau kejar mati-matian apa yang tidak akan membawa mati. Lihat ilmu sedekah raja. Harusnya di sini perkebunan, tapi kenapa jadi rumah warga? Inilah ilmu sedekah.
Ya kan? Dan ini Kak, di atas ini ada ukiran. Nah, ukiran ini adalah kalender tahun Jawa. Kalau orang dulu mengatakan sengkalan memet. Kalau bahasa anak gaul sekarang ini adalah ping kata sandi. Di mana Taman Sari ini telah dibangun. Dibaca seperti apa? Lajrim sekar sinasepaksi. Gimana? Ulangi Kak. Lajrim sekar sinasepaksi. Terus? Lajrim itu batang, angka 1. Sekar itu bunga, angka 6. Sinasep itu angka 1. Paruh burung menghisap bunga tadi. Paksi itu burung, angka 9. Jadi 1, 6, harusnya 1, 9. Tapi ini kebalik, 1, 6, 9, 1. Menandakan tentang dibangunnya tempat ini. Selesainya Taman Sari dibangun selama 7 tahun. Oke. Dan ini yang membangun Taman Sari ini asli pribumi atau para abdi dalam atau warga Jawa. Oke, kita lanjut ke pintu di mana tempat kakak tadi. Awas ya tadi. Jadi berdampingan dengan warga, pemukiman warga. Nah, warga yang tinggal di sini semua mayoritas sudah keturunan para abdi dalam. Gitu ya. Siap.